Brada, kita balik lagi di Ngopi bareng TVRI dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad untuk hari ini. Seperti biasa setiap episodenya kita selalu kedatangan orang-orang yang spesial. Nah, kali ini kita kedatangan seorang dosen, pelaku UMKM juga, terus kepala sekolah juga ternyata, dan seorang komedian. Kayaknya semuanya diambil ya sama dia ya. Ada Kak Rian Gadir untuk episode kali ini, kita sapa dulu. Hai. Halo Sapa. Halo Sapa. Tadi katanya pengen dipanggil Om. Tidak usah, orang sama nonton kamar ini orang kira Om Sapa Om dia ini. Om dia ini. Ini semuanya diambil ini Kak. Ada dosen, pelaku UMKM, komedian juga. Iya, sebenarnya semua diambil. Iya, yang boleh mau ambil mau ambil. Yang boleh mau ambil, Iya. karena memang sibuk itu adalah nikmat. Betul sekali. Mungkin pemirsa TVRI juga pernah lihat di mana ya muka ini ya, sosok ini ya? Ada sering di pasar Sabtu, pasar betul, Minggu. Pantas, kemarin baru beli ini soalnya Pak. jadi sebenarnya ini muka udah warawiri di layarnya TVRI Gorontalo, dan ternyata Pak RT. Iya, di alhamdulillah. Parakololo. Kok kamu tua sih, Nisa? Iya, aku memang so tua Allah. Tidak, maksudnya kamu tahu, kamu ada balas karena aku pejok, biar lama. Tapi memang ada tersenyum kan memang so tua. Jadi panggilnya Kak Rian atau Pak RT ini? Kak Rian RT. Rian RT. RT Rian Allah boleh. RT. Mas Tinisa kalau misalnya baca cerita dari Pak RT senyamannya aja. Karena Iya. percuma ketika orang saling berkomunikasi tapi tidak ada kenyamanan di antara itu, jadi tidak enjoy. Betul, tapi takut nyaman. Ya, itu konsekuensi. Ma itu tolong jangan nonton ini ya. Jangan nonton. Aku saya itu gimmick aja gitu. Iya. Jadi mungkin kita juga pengen tahu ya, sebenarnya dapat peran Pak RT di Parakololo ini duluan atau dosen dulu, kepala sekolah dulu, pelaku UMKM dulu, yang mana duluan ini? Duluan lahir dulu kan pasti? Iya, duluan lahir. Tapi pertanyaan kayak ujian nasional. Masa sih? Jadi sebenarnya dapat duluan itu jadi apa ya? Jadi dosen dulu, Iya. baru kemudian jadi Pak RT, baru jadi kepala sekolah, terakhir jadi kepala ANGI itu. Nah, UMKM juga, dan Iya. itu karena memang mungkin karena orang tua dulu cara mendidiknya begitu. Kita dibiasakan untuk sibuk supaya tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Apalagi kalau saya dulu itu di tempat yang tidak begitu apa ya, ada istilah-istilah yang agak sukar untuk disampaikan di sini, namun itu akan mempengaruhi latar belakang, dan saya dibiarkan untuk tetap sibuk supaya tetap di hal-hal yang positif. Iya, jadi sebelum kita menuju ke yang tadi ya, pertanyaan ke yang tadi ya, sampai kenapa so jadi Pak RT di Parakololo, mungkin kita cari tahu dulu. Boleh minum kopi dulu ini, Nisa? Iya, boleh, silakan. Kak Rian Gadir ini tuh dosen, salah satu dosen juga, dosen tetap ya di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, dosen juga di Universitas Gorontalo juga, terus kepala perpustakaan, terus juga kepala biro AUK Unugo, anggota Ikatan Pustakawan juga, PLT ketua jurusan teknik mesin, terus juga kepala sekolah International School Taman Bermain David Bobihu Gorontalo, validator buku cerita Dwi Bahasa, dan nggak cuman itu aja ya, aktor Pak RT di program Parakololo TVRI Gorontalo, terus juga aktor Pak RT juga di YouTube ya, TV YouTube, terus juga pernah menjadi seorang penyiar di beberapa radio swasta yang ada di Gorontalo, anggota Gorapu, anggota Kopdar, wakil ketua Paski, pendiri Kambungu KP 2017, sama event organizer, IO juga yang ada di Gorontalo ya. Sibuk sekali Bapak ini ya, lawan presiden kayaknya kesibukan Bapak ini ya. Karena kan satu hari ada 24 jam, Nisa. Betul. Itu kan belum 24 iPhone. Kalau sudah 20 ampe ini tidak ya? Oh iya 22 sih. Iya, jadi kalau misalnya masih ada 2 jam istirahat, kenapa tidak? Iya. Begitu. Itu bagi waktunya itu gimana Kak? Sebenarnya kan tidak semua pekerjaan jalan bersamaan, dan sebenarnya membagi waktunya itu tergantung komunikasi kita dengan instansi, dengan lembaga, dengan siapapun yang nanti akan berhubungan dengan kita terus mengkomunikasikan itu. Jadi membagi waktunya kadang-kadang tidak serta-merta di jam segini harus seperti ini, jam segini harus seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan alur yang ada. Jadi ketika ada yang mengkonfirmasi, biasanya saya mengatur jadwal dulu dan kemudian berdiskusi untuk kesepakatan waktu misalnya.
semuanya. Oke, jadi kalau kalau bagi waktu sebenarnya aman-aman aja ya, karena Aman mungkin kegiatan sih. di luar dari dosen dan juga sebagai seorang kepala sekolah juga masih fleksibel. Iya, Waktunya itu juga kan masih. kalau di dosen kan itu bisa menjadi pengabdian. Kayak di Parakolol misalnya, di Parakolol itu kan kayak ada apa namanya? Ada kampanye-kampanye bahasa daerah, kan kita masuk ke revitalisasi. Nah, kalau keilmuan saya adalah bahasa dan sastra, itu masuk ke pengabdian, itu bisa masuk ke penelitian dan itu bisa relate jalannya sekalian dengan dosen, dengan pekerjaan menjadi kepala sekolah, dengan kepala perpustadi, literasi keliling, bahkan menjadi validator. Validator kan juga bagian-bagian dari seorang akademisi. Makanya ketika menjadi seorang akademisi, ternyata saya melihat banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang beragam begitu. Karena kan kalau akademisi itu menurut saya dia kayak ada kerajaan waktu sendiri yang dia bisa manajemen waktunya dengan baik. Kalau dia bisa bangun pagi sih. Kalau dia bangun siang agak susah juga. Iya, iya. Gitu. Agak susah ya. Agak susah laporan Allah ya. Susah lapor. Karena memang harus daftar hadir pagi. Tidak ada Harus pincer cerita. ya. Nah, ceritanya bisa masuk ke jadi seorang Pak RT di Parakolol itu gimana, ditawarin atau bagaimana? Sebenarnya suka bilang pakai orang dalam, tapi nggak karena tidak ada orang dalam. Tidak apa-apa. Kalau pakai orang dalam tapi kualitasnya bagus kan, why not? Lapor Pak RT. Ada lapor Pak RT juga ya. Di Parakololo itu sebenarnya kami masuk dengan grup karena memang kami ada namanya Persatuan Seniman Komedi dan Oke. kami itu sudah sebelum ke sini sudah buat beberapa program di luar yang notabene kami kayak membangun apa namanya langit sendiri dan kami beratap di situ. Nah, alhamdulillah karena mungkin TVRI melihat ada potensi-potensi yang boleh dikembangkan lewat anak-anak muda itu dan ini. Jadi kami alhamdulillah bisa join dengan TVRI. Sebenarnya pengen dari jauh sebelum ini untuk gabung, tapi baru kali ini bisa masuk. Karena ternyata masuk ke TVRI juga bukan hal yang mudah. Tidak pakai orang dalam soalnya. Jadi sebenarnya pakai orang lama atau tidak ini? Tidak pakai orang dalam. Langsung masuk, Wassalam, Assalamualaikum. Ya, pokoknya masuk jadi Pak RT di Parakolol Iya, gitu ya. masuk jadi langsung Pak RT. tembak ya. Jadi tidak langsung tembak juga. Memang karena sudah ada pembagian ini kan. Kami sudah pernah di panggung-panggung apa namanya panggung langsung ke masyarakat dan kami membangun karakter itu di masyarakat sehingga ketika ke sini kami juga membawa karakter itu supaya lebih kuat lagi dipublikasikan ke masyarakat. Oh gitu. Oh Dito. Kalau Karian sendiri lebih suka dipanggil, maksudnya lebih suka dikenal kayak seorang akademisi atau seorang komedian? Saya lebih senang disuka Lebih senang disuka. Mau lo buat setengah mati dah mulai. Saya lebih senang orang mengenal saya apapun dengan model apapun, dengan jenis apapun. Terserah kalau orang mengenal saya lewat komedi tidak apa-apa, orang mengenal saya lewat akademisi juga tidak apa-apa. Cuma kebanyakan orang kalau mengenal saya lewat akademisi banyak yang error. Banyak yang tidak lulus misalnya. Oh tidak usah terlalu clear ya. Tidak betul. Jadi Ternyata dosen killer juga ya? tidak juga, cuma sering menguji mental. Oh, padahal di imajinasi ini kalau seorang komedian biasanya kalau jadi dosen pasti kalau DP cara mengajar juga pasti kamu tak bapak kamu ini ya? Oh tidak begitu ya? Tidak begitu karena ada mungkin hal-hal yang perlu dijaga di ranah iya. itu. Jadi Makanya image ya. iya, nama pun juga berbeda ketika di kampus mungkin dipanggil Rian Kadir, tapi kalau di sini boleh dipanggil Pak RT. Oke. Ya kalau nama Pak RT boleh dijual juga ke mana-mana kalau saya pribadi. Jadi gitu. Oke, menarik sekali obrolan kita untuk episode kali ini ya. Kita kebanyakan gimmick dari tadi ya Kak ya. Kita masih bakal ngobrol lagi tentang cerita-cerita ataupun kehidupannya Kak Rian RT. Kita panggilnya kali ini orang panggil Rian RT, ya kan? Karena memang di TVRI kita tahu sebagai Pak RT di Parakololo. Tapi kita akan break sejenak. Kita ngopi dulu. Oke. Oke. Ada bagian? Ada di warung.
Masih di Ngopi Bareng TVRI dan kita juga masih ngobrol sama Kak Rian RT. Ya. Banyak sekali nama ya. Iya, nggak apa-apa, orang hari ini Rian RT aja dulu. Oke. Nah, kita nggak lebih spesifik ngobrolin tentang program Parakololo. Mungkin di sini yang masih belum tahu ya, Parakololo itu programnya apa itu, Kak? Coba jelasin. Kalau Parakololo itu memang salah satu program dari TVRI, dia nuansanya komedi dan dia punya setting di sebuah perkampungan, tidak tahu perkampungan atau kelurahan. Yang jelas kami sering pindah-pindah tergantung hal-hal apa yang akan dibahas. Cuman jelas konsep-konsepnya ada warkopnya, ada tempat nongkrongnya, ada orang-orang yang bekerjanya, kemudian ada warga, dan warga-warga pun juga ada yang sudah kakek-kakek, ada yang sudah apa ya, yang masih muda tapi dengan berbagai macam karakteristik. Nah, itu Parakololo. Jadi kami sharing di apa ya, dimainkan dalam satu grup, dan kemudian lawakan-lawakan khas daerah itu biasanya kami sampaikan di situ. Tadi itu. Biasanya mengangkat isu apa itu, Kak? Tergantung, biasanya kalau kami menyesuaikan dengan pengarah acara ya. Mana pengarah acara tidak ada ya? Ada di balik layar. Biasanya tergantung isu-isu. Kalau kayak sekarang misalnya ada Hari Anak Nasional atau ada apapun yang sementara terjadi di Indonesia atau hal-hal yang lagi diperbincangkan publik, itu kami bawa. Atau kadang-kadang juga kami kerjasamanya dengan OPD terkait. Nah, itu yang kami bawakan dalam bincang-bincang yang ringan. Nah, pada intinya kalau Parakololo itu kan membawa suasana yang seperti terjadi di masyarakat, dan itu disampaikan secara komedi ya ringan ke masyarakat. Gitu. Tapi jadi seorang Pak RT, apakah berat untuk seorang Kak Rian sendiri? Itu harus ngulik-ngulik dulu apa gimana? Betul, berat karena jadi Pak RT ini kan jadi satu-satunya pejabat di dalam Parakololo itu, iya. Karena saya satu-satunya pejabat dan otomatis harus banyak referensi juga terkait pemerintahan, terkait kegiatan-kegiatan pemerintah. Apalagi kalau misal kami tidak ada narasumbernya, biasa saya juga jadi narasumber. Ketika permasalahan di warga, Pak RT harus datang menyelesaikan masalah itu. Pak RT harus membawa solusinya. Minimal hal-hal yang terkait itu benang merahnya bisa Pak RT netralkan. Satukan begitu. Gitu ya? Iya, karena teman-teman itu biasa saat syuting mereka diberikan masalah yang kompleks, dan Pak RT harus hadir di situ sebagai penengah atau orang yang bisa menetralkan atau orang yang bisa memberitahukan, begitu. Kasih solusi intinya kayak gitu ya. Oke, nah seperti yang sudah di-spill tadi ya, kalau Kak Rian ini tuh ternyata juga sebagai seorang tenaga pengajar. Jadi selain sebagai dosen juga ternyata seorang kepala sekolah, tapi taman kanak-kanak. Iya. Nah, ini beda lagi kan? Beda Kalau lagi. dosen ini kan orang berkecimpung dengan anak-anak muda, ya yang misalnya tidak terlalu setengah mati mau atur dan lain-lain. Betul. Kan? Walaupun memang setengah mati anak-anak Agak sekarang, susah. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak TK, ini juga DPPR juga beda lagi. Iya. Ini kan, itu gimana, Kak? Anak Mungkin bisa TK ceritakan ini, pengalamannya. anak TK ini kan kalau kita ngajar begini, kita memberikan materi, ada yang sudah panjat di lemari, ada yang sudah merayap di bawah meja, ada yang sudah tabrak-tabrak kaca, dan ada yang sudah menghambur-hamburkan mainan. Nah, ketika disandingkan dengan pembelajar dewasa atau mahasiswa, itu perbedaannya 100% berbeda. Itu rumit ya. Dan saya mempelajari itu dari berbagai macam sumber tentunya. Menjadi kepala sekolah apalagi tuntutannya besar. Kami harus bisa mengembangkan konsep pendidikan terbaik untuk anak-anak yang ada di sekolah itu. Dan tentu saya sering melakukan riset terhadap itu. Nah, justru karena sering meriset, justru memberikan kesempatan juga untuk belajar banyak hal. Ternyata dunia anak seperti ini, beda dengan orang-orang seperti kita yang sudah dewasa misalnya, agak mudah untuk diajak komunikasi dua arah. Tapi kan kalau anak-anak kadang-kadang dia tidak satu frekuensi dengan kita. Kita bilang A, mereka B. Kita bilang C, mereka mau libur, begitu kan. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri, dan kadang-kadang hal-hal yang saya dapatkan di dunia pekerjaan itu terbawa juga ke sini. Apalagi karakter di dalam Pak RT-nya misalnya harus menjadi seorang pejabat yang bijak misalnya. Jadi semuanya bersinggungan. Kan menjadi kepala sekolah juga memberikan kebijakan, menjadi kepala perpustakaan juga memberikan kebijakan,
menjadi dosen juga memberikan kebijakan, walaupun internal mahasiswanya misalnya atau internal dosen di jurusannya misalnya atau internal kampusnya misalnya, itu kami lakukan begitu. Oke, keren sekali ya. Berat memang. Lebih berat ternyata menjadi kepala sekolah ya. Berat sekali, Iya, makanya. Tapi kalau menjadi kepala sekolah jauh lebih enjoy karena kita ada nilai tawar. Jadi kayak orang keracunan itu kita ada penawarnya. Jadi kita bisa melihat kepolosan anak-anak dan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Oh iya. Kan Itu, Nisa kalau lagi lucu-lucunya kan Pak RT jadi senang. iya, tapi sekarang udah gak lucu-lucunya ya. Iya. Tapi Ya Pak RT mau minum Iya, apa? kita minum dulu, nanti kita akan break lagi, kita bakal balik lagi ya. Masih di Ngopi Bareng TVRI, kita masih ngobrol sama Kak Rian RT untuk hari ini ya. Yang seperti aku udah spill tadi nih pemirsa, kalau Kak Rian ini sebagai seorang tenaga pengajar, komedian juga Pak RT di Parakololo, dan juga pelaku usaha, pelaku UMKM juga. Penasaran ini usahanya di bidang apa ini Kak? Terus habis itu dari tahun berapa usaha? Iya, jadi kalau usaha saya itu namanya Kambungu Cafe. Jadi Kambung, iya, bukan kafe, KAPE. Iya, Jadi tapi bentukannya kafe. bukan, dia angkringan justru. Jadi sebenarnya inspirasinya dari Jogja. Kami Oke. di 2016 pernah ke Jogja dan menemukan angkringan itu. Saya makan di Iya, pinggiran dan ternyata enak. Nah, saya bawa ke Gorontalo dan konsepnya ingin membangun ekonomi bersama. Jadi Kampung KP itu karena saya kan dulu ini sebelum Pak RT dipanggilnya Rian Rantang. Karena Ya lihat saja ini badan ini kan juga kirain bagaimana tiap hari juga kerja menjelaskan. bawa rantang. Tidak. Begitu. Tapi sekarang jadi Rian Runtang. Karena Saya sudah jadi atlet kan, asik. atlet apa? Run. Run. Oh, Orang kan tidak perlu gitu. tahu orang ini bekerja sebagai apa. Yang penting orang tahu orang ini runners. Iya, Asik. runners. Sekarang udah runners lagi. Sudah tambahin Iya. runners ini ya. Tapi runners bawa jalan. Coba kadang ya 2% DP lari baru setelah itu jalan lagi. Habis itu foto. Iya. Nah, gitu ya. Kan tahu kan lagi FOMO juga kan. Nah, Foto ya. itu yang menjadi pemicu Kampung KP itu karena saya hobi makan dulu dan saya menyukai kuliner-kuliner tradisional. Oke. Jadi saya membuat makanan-makanan yang khas tradisional itu saya bawa dari kampung dan saya jual di kota. Begitu kan. Kadang-kadang orang di kampung itu ketika membuat produknya ada tidak ada yang beli. Iya. Nah, kalau kita bawa di kota itu akan membangun sebuah ekonomi yang punya ekosistem yang kuat saya pikir. Apalagi sekarang itu Kampung KP bukan hanya untuk kepentingan saya tapi kepentingan banyak orang. Banyak orang yang DP Balaga tagate di situ. Jadi itu. Baru juga ini Kampung KP kan alhamdulillah semenjak 2017 saya bangun. Jadi di situ alhamdulillah saya bisa beli motor, kemudian bisa menikah dengan uang angkringan itu, bisa menyelesaikan S2 juga. Istri saya S2 juga menyelesaikannya dengan uang angkringan itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan bisnis. Iya. Sudah membantu banyak hal ya dari usaha ini sendiri. 2017 sampai sekarang 2025 itu tempatnya di mana Kak? Kalau kami pindah-pindah, tadinya di arah Masjid Agung, kemudian sekarang sudah berada di area kampus karena memang pangsa pasarnya ternyata lebih cocok ke mahasiswa. Oh, berarti memang harga mahasiswa ini ya? Iya, harga mahasiswa. Berarti menunya makan-makanan tradisional? Makanan Kayak tradisional. apa itu? Tradisional Gorontalo kah? Iya, tradisional Gorontalo. Kayak kami tuh ada kue-kue tradisional seperti sabongi, kemudian ada barlian. Itu makanan favorit di Pak RT masih kecil, makanya Pak RT bawa lagi ke sini. Biar ketika rindu kampung tidak harus pulang kampung, bisa ke Kampung KP. Oh, itu konsepnya kayak begitu ya. Kalau misalkan rindu kampung yang pengen makan vibes-nya zaman-zaman Iya. dulu, makan makanan zaman dulu, makanya itu yang diangkat di situ. Betul. Oke. Baru kan dulu Pak RT itu kalau masih masuk kan susah, makannya susah. Nah Pak RT tidak mau ketika Pak RT sudah
di titik ini ada lagi mahasiswa yang susah untuk makan, jadi mereka Intinya di situ. bisa akses ke situ. Iya, jadi memang harga mahasiswa gitu. Ada loh harga baku taman. Oh ada, Iya. Kasbon. Iya, tidak bawa nama Pak RT, orang bilang, kenapa Pak RT ada suruh kamar orang, padahal tidak ada, Tol. Itu teman-teman. Caspil kesana, Itu teman-teman di Parakolole itu dorong tidak usah semua tersinggung kamar. Oke, jadi Pak Rian RT ini juga aktif terlibat di berbagai komunitas. Apa aja itu komunitasnya? Kalau sekarang kami ada komunitas literasi keliling. Jadi kami memberikan nama Ruang Belajar Rakyat Gorontalo. Jadi kami setiap harinya keliling dengan perpustakaan keliling setiap sore. Pergi ke tempat bermain anak-anak, kemudian kami juga bermain dengan anak-anak di sana, berbagi suka dukanya, atau kadang-kadang kami datang ke anak-anak yang misalnya orang tuanya baru kena musibah, kena banjir, nah kami datang ke sana untuk bermain. Kemudian saya juga menulis di komunitas itu, kemudian menjadi validator cerita anak itu, dan karena memang saya pikir di Gorontalo kalau saya membawa buku-buku itu hampir tidak ada buku-buku dari Gorontalo, makanya sekarang juga menulis cerita-cerita anak. Oh iya, keresahannya di situ berarti Iya. ya. Maksudnya penulis-penulis Gorontalo itu masih minim. Iya, baru yang jauh lebih dalam dari itu, dulu tipe RT ini sampai 3 tahun tertinggal di kelas 1. Ya Allah, tidak tahu baca. Iya, aduh sudah jadi dapat Ya cuma nggak apa-apa, kemarin. kan itu dulu, tapi kan sekarang sudah jadi kepala sekolah, dosen, ya Iya, kan? karena mungkin keterbatasan ini juga buku saat itu. Iya, Jadi iya. lalu itu kalau saya tipe RT itu takut ketika ada buku baru yang masih di plastik itu Pak RT yang buka itu takut. Nah sekarang Pak RT tidak mau begitu. Kalau ada buku buka, baca itu buku, minimal lihat gambar kalau belum bisa baca, supaya anak dekat dengan buku kan. Nah Pak RT dulu kan tidak ada yang begitu karena mungkin Pak RT juga jauh dari, karena mungkin faktor orang tua juga yang bukan pendidik, tapi mereka taunya Pak RT sudah di sekolah dan itu sudah cukup. Sudah Padahal selesai. kan ada kesempatan dengan orang tua belajar lebih banyak lagi begitu. Oke, jadi berarti tiap hari itu aktif keliling ya? Aktif karena Pak RT tidak mau ada orang yang macam tipe RT lagi. Di 20 tahun yang lalu sama seperti Pak RT. Iya, karena memang sekarang itu kalau melihat DP yang apa ya, kenyataan yang ada lihat video-video ini anak-anak SMP, SMA, perkalian saya orang sudah tidak tahu. Yes. Ya kan kayaknya gimana ya? Agak miris juga ya. Iya, dan Pak RT tidak mau itu terjadi lagi di daerah Pak RT. Iya, anak-anak memang harus kita belajarkan literasi buku-buku karena sekarang sudah zamannya gadget. Pokoknya menjaga literasi dari tanah leluhur. Itu sudah jadi niatan. Oke, nah mungkin ini juga udah di segmen terakhir juga ya. So terakhir ini Iya. tidak boleh tambah kopi. Boleh, nanti Bill mau kasih apa orang sini. Ada Bill. Ada. Sama Kalau kadang- sobat tambah. Tambah kemarin ini, tambah kemarin dengan roti, kalau ada Bill begitu. Nggak masalah, yang penting kan Bill tetap berjalan. Rencana ke depan ini Pak RT, rencananya apa nih? Rencana ke depan, saya ingin tetap sehat. Amin. Iya, makanya olahraga setiap hari. Kemudian saya ingin terus membumikan literasi di Gorontalo dan saya pengen bekerja dari Gorontalo untuk Indonesia, dan saya berharap suatu saat nanti generasi setelah saya tidak kesusahan, baik itu literasi, baik itu motivasi, baik itu kuliner misalnya. Semua aspek ya berarti. Betul, apalagi kalau sekarang ini banyak yang bilang masyarakat kita haus akan kesenian. Nah, saya tidak mau itu. Makanya Pak RT hadir di TVRI, Pak RT hadir di beberapa tempat itu yang Pak RT sebutkan tadi, ya karena memang pure untuk pengabdian juga. Iya, amin. Semoga ini bisa terlaksana. Selain Amin. haus akan kesenian, haus akan validasi juga ya. Betul. Hilang malah validasi. Suka pulang di Pak RT dari sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Nisa, bos. Sayang rabu-rabu sekali ini kamu ada baca tadi Pak RT. Gila. Kan melihat Pak RT dengan pakai baju begini kan kapan lagi? Oh, iya. Biasa kan pakai baju Pak RT kan. Iya. Ini memang ada pinjam dari sebelah sih ini baju. Padahal dia punya banyak lagi. Terima kasih, semoga Terima kasih semua banyak, harapan-harapannya Nisa. bisa Amin. terlaksana ya, apalagi untuk membangun generasi penerus kita juga Betul. lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang udah stay tune di Ngobrol Bareng TVRI untuk episode kali ini. Dan sampai ketemu lagi Sampai untuk ketemu, Arian Nisa. RT. Sampai jumpa di next episode. Nisa pamit, bye-bye. Assalamualaikum.